hikmah kita dalam mengkaji ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Saya masih punya hutang tentang surat Al-Humazah, jadi kita selesaikan sebentar, lantas setelah itu kita ke surat Al-Asr. Mudah-mudahan waktu kita cukup, ya, karena surat Al-Asr juga pendek. Di surat Al-Humazah minggu lalu kita sampai kepada hukuman bagi mereka yang sering menggunjing, ya, yang Allah menyebutkan di situ mereka akan dibakar di hutomah sampai membakar afidah mereka, ya. Neraka yang disifati oleh Al-Quran ini neraka yang mampu mematahkan tulang-tulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tetap Masjid Walidah Dahlan. Saya pikir tadi ramai, Pak. Alhamdulillah ramai juga. Ramai itu jumlahnya 3, itu udah banyak. Baik, Bapak Ibu semua, saya tidak bawa laptop hari ini karena sedang ada problem sama laptopnya. Jadi hikmah kita dalam mengkaji ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Saya masih punya hutang tentang surat Al-Humazah, jadi kita selesaikan sebentar, lantas setelah itu kita ke surat Al-Asr. Mudah-mudahan waktu kita cukup, ya, karena surat Al-Asr juga pendek. Di surat Al-Humazah minggu lalu kita sampai kepada hukuman bagi mereka yang sering menggunjing, ya, yang Allah menyebutkan di situ mereka akan dibakar di hutomah sampai membakar afidah mereka, ya. Neraka yang disifati oleh Al-Quran ini neraka yang mampu mematahkan tulang-tulang. Di ayat berikutnya, 2 ayat terakhir itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddada. Innaha alaihim mu'sadah, di dalamnya mereka tak bisa keluar. Nah, itu arti dari innaha alaihim mu'sadah. Di situ ada ha, Bapak Ibu. Innaha itu merujuk kepada perempuan, bukan maksudnya perempuan jenis kelamin, bukan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang disebut dengan muannas, ada kalimat yang disebut dengan muzakkar. Jadi kalimat sebagai penanda itu adalah perempuan, bukan berarti kalimat itu hanya untuk perempuan, bukan. Bagi pengkaji bahasa hal ini sesuatu yang lumrah. Terkadang memang Allah menyebutkan, nah pertanyaannya mungkin sekarang kenapa disebutkannya domirnya, kata gantinya itu perempuan, innaha, bukan innahu, kan? Bisa saja menyebutkan innahu alaihi mu'sodah, tetapi menyebutkannya innaha. Ha di situ maksudnya kembali kepada kata ganti perempuan. Seperti di surat apa itu yang menyebutkan Pak ummuhu hawiyah, ya kan? Pak ummuhu itu, ummu itu artinya ibu. Ibunya itu adalah neraka hawiyah. Lah kenapa neraka itu dimisalkan ibu? Nah, kenapa ini utomah digunakan kata ganti perempuan? Karena sifat ibu itu merangkul. Nah, sifat ibu itu dekat pada anak. Sifat ibu itu menjaga, senantiasa memegang anak itu. Nah, itu neraka hutoma
punya sifat memegang orang yang masuk di dalamnya. Jadi dia nggak boleh pergi jauh-jauh di situ. Jadi neraka itu kayak meluk mereka, dipeluk neraka itu. Muqsadah itu ada yang mengartikan tertutup, tertutup tapi ada bukaan sedikit. Jadi orang yang di muqsadah ini, yang di neraka utama ini pengen keluar tapi nggak bisa. Sehingga arti lain dari innaha alaihi muqsadah itu menurut ulama tafsir sebagian lain menyebutkan itu memang tertutup. Jadi sudahlah didekap saja di situ oleh ibu mereka dalam tanda kutip neraka. Mereka ingin keluar pun nggak bisa. Ya, sudah menjadi hukuman buat mereka itu. Dan di ayat terakhirnya menyebutkan fi amadim mumaddada. Amad itu tiang kayak ini nih, tiang. Ya. Dan tiang itu panjang, terus dipanjangkan itu. Dan mereka diikat di situ. Ya, dirantailah badannya, dilantai lehernya, ya. Sudah didekap di dalam panasnya hutoma. Diikat pula mereka di dalam tiang-tiang yang begitu tinggi. Dan tidak ada tempat bagi mereka untuk keluar. Dua ayat ini adalah gambaran balasan akan mereka yang humazah itu. Likulli humazati lumazah. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan ringkas dari ayat yang kita bahas minggu lalu, ya, tentang surat Al-Humazah ini, sebetulnya amat sangat jelas. Jadi surat ini melarang kita untuk menggunjing. Jangan gosip. Jangan ngomongin orang lain yang kemudian dijadikan sebagai profesi. Ya, setiap ketemu orang yang disebut kejelekan orang terus. Ya. Ya, karena dia akan mendapatkan hukumannya juga. Di ayat ini tujuannya ke sana supaya kita itu jangan ngomongin orang, jangan menggunjingnya, menggunjing yang itu dia menjadi kebiasaan dia. Tuh. Dan ayat ini kalau dihubungkan dengan surat Al-Hujurat ayat 11, itu kita tidak boleh saling menghina. La yaskhor kaum min kaumin. Satu kaum jangan menghina kaum yang lain. Dan di ayat itu disebutkan perempuan satu tidak boleh menghina perempuan yang lain. Kenapa yang disebutkan di ayat Hujurat 11 itu perempuan? Ulama tafsir menyebutkan karena umumnya yang suka begitu perempuan. Ya. Bapak-bapak suka menggunjing bapak-bapak yang lain. Nah, biasanya diem-diem baik gitu. Tapi mungkin kalau perempuan beda gitu. Sehingga disebutkan di ayat tersebut itu nama jenis kelamin. Janganlah satu perempuan yang lain, yang satu menggunjing atau menghina perempuan yang lain. Ya. Jadi kalau disebutkan sebagian besar wanita suka menggosip, mungkin karena ini juga, makanya ditempatkannya di awal itu perempuan dulu. Yang ketiga dari surat Al-Humazah ini itu hendak mengingatkan kita jangan mentang-mentang punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, lantas kita begitu mudahnya merendahkan orang lain. Nah, ini paling tidak beberapa hal yang kita bisa sebutkan di surat Al-Humazah ini. Nah, sekarang kita ke surat berikutnya. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang ke-13 turun ke Nabi dan dia turun di Mekah. Isinya membicarakan pentingnya kita memperhatikan waktu. Nah, contoh orang yang tidak memperhatikan waktu itu adalah orang-orang di Al-Humazah itu. Kalau ketemu itu mestinya ngomongin soal akhirat gitu. Harusnya begitu. Ngomongin ide-ide besar, tuh. Ngomongin tentang nasihat yang baik. Ini kalau ketemu orang malah digunjing. Nah, itu orang yang rugi dalam waktunya. Jadi mestinya memang kita ngomong Al-Asr dulu tuh ya. Baru kita ketemu tuh contoh orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, tapi tak masalah. Ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Muhammad Abduh di dalam tafsirnya itu
Dan ini juga disebutkan oleh siapa itu yang nulis tafsir juz amma kecil itu, lupa saya namanya. Beliau ini Dr. Aam Amiruddin. Sekarang beliau sudah menjadi profesor. Dan beliau juga mengutip dari Muhammad Abduh dalam tafsir juz amanya. Salah satu sebab turunnya surat Al-Asr itu, Bapak Ibu sekalian, itu karena orang-orang Arab musyrik suka menghardik waktu. Jadi mereka suka menghina waktu dengan mengatakan, sial hari ini saya. Itu. Ini hari sial saya. Kalau mereka dapat kerugian, mereka akan menyebut bahwa ini disebabkan hari itu. Misalkan dapat kerugiannya hari Senin. Ini Senin yang amat menyialkan ini. Ini Senin yang membuat saya rugi. Sial sekali saya waktu hari ini itu. Mereka sering mengungkapkan itu. Kalau mereka dapat keuntungan, mereka muji hari itu. Surat ini turun untuk mengkritisi sikap orang-orang kafir Quraisy tersebut. Bahwa yang membuat orang itu rugi dan membuat orang itu bermanfaat bukan hari itu. Tetapi bagaimana seseorang itu mengisi harinya. Kalau harinya itu diisi dengan sesuatu yang manfaat, maka beruntunglah dia. Tapi kalau harinya diisi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, di situ kerugian orang tersebut. Tuh. Ya. Jadi kita pun kadang juga terbawa-bawa tuh sama yang begitu ya. Tidak, atau ada hari sial itu ya. Ada mungkin beberapa budaya yang kalau menikahkan itu tidak mau di bulan tertentu. Ada nggak itu? Ada. Jangan di bulan ini, nanti kamu bisa pegatan. Jangan nikah dengan anak nomor segini, nanti kamu tidak langgeng pernikahannya. Masih ada begitu itu. Dan bahkan mereka tidak tahu itu asalnya dari mana. Kita pakai itu saja. Gitu. Ya. Di kita tidak ada yang namanya hari sial, hari baik itu tidak ada. Ya. Semua hari bagi kita itu sama, tergantung bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Bagaimana kalau misalkan hari Jumat, Pak? Apakah itu disebut hari baik? Ya. Hari Arafah, bulan puasa, kemudian mana lagi itu hari-hari yang utama, Muharram. Kalau disebutkan hari Jumat itu memang hari istimewa, bukan karena harinya, tetapi karena aktivitas yang dilakukan di hari itu. Aktivitas di hari Jumat apa? Sholat Jumat. Hari Jumat itu satu-satunya hari di mana orang ingat sholat. Tuh. Ingat jamaah. Ayo Jumatan, Jumatan. Tapi kalau hari biasa, apa ingat sholat zuhur? Lah. Tapi kalau Jumatan, sergap orang datang ke masjid. Sampai di luar jalan kepanasan juga di situ ikut dia. Itu kenapa dia disebut istimewa gitu. Karena aktivitasnya itulah yang membuat hari Jumat itu istimewa gitu. Bukan karena Jumatnya itu sendiri gitu. Sama dengan hari-hari yang lain gitu. Karena ramainya manusia di situ. Idul Adha ramai di situ. Idul Fitri ya juga sama. Gitu. Nah, kalau kita lihat pada ayatnya wal asri. Ini termasuk disebutnya Bapak Ibu sekalian ayat qasam. Qasam itu ayat sumpah. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Nanti kita sebutkan bahwa yang namanya waktu di dalam Al-Quran bukan cuma disebut asr, tapi juga ada yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang harus bersumpah? Biasanya kenapa kita bersumpah? Biasanya untuk mengekspresikan sesuatu yang amat sangat penting. Misalkan sekarang ini ada acara di dekat Masjid Unisa, ada orang tanya gitu, itu apa di pundung ramai-ramai? Itu ada ustadz terkenal datang. Yang benar, wallahi. Itu dia. Untuk menunjukkan keyakinan, maka sumpah itu disebutkan. Bisa juga orang bersumpah untuk mengekspresikan rasa marah. Ya. Apa biasanya itu? Ada tuh dulu di TV. Demi Allah, saya nggak ridho. Itu dia. Itu ekspresi rasa marah. Dan sumpah juga biasanya disebutkan kepada seseorang untuk apa?
meyakinkan, ya, atau untuk menegaskan bahwa yang disebutkan itu memang sesuatu yang betul-betul faktual, betul-betul terjadi. Ya. Itu kita kalau bersumpah kepada orang lain. Biasanya kita kalau percakapan kan begitu, bersumpah demi Allah kah, wallahi kah, paling tidak untuk menyatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul nyata dan faktual. Betul adanya, kita nggak bohong gitu. Tapi pertanyaannya kalau kita balik, kenapa Allah bersumpah kepada manusia? Kan gitu kan, ini kan Allah yang ngasih, kenapa Allah harus bersumpah dengan waktu? Dan banyak sekali di ayat Quran itu sumpah-sumpah itu. Nanti kita sampai di surat Asy-Syams, ya, yang Allah sampai 7 kali itu bersumpah. Ya. Semisal dengan Al-Asr, misalkan Ad-Duha, itu juga sumpah demi waktu duha. Wal Fajr, demi waktu fajar. Apalagi Wasyams, kemudian Wal Lail, ya. Kemudian Wan Nahar, siang dijadikan objek sumpah oleh Allah, malam dijadikan objek sumpah sama Allah, matahari dijadikan objek sumpah sama Allah, bintang dijadikan objek sumpah, bulan dijadikan objek sumpah. Jadi dalam ilmu antropologi, Bapak Ibu, itu dikaji kenapa Allah menyebutkan itu, kemudian mereka memberikan kesimpulan karena orang-orang musyrik Arab itu tidak akan pernah mau mengikuti sesuatu yang amat sangat besar yang itu mereka tidak mampu merubah. Waktu asar, waktu duha, siapa yang bisa merubah? Nggak bisa. Dia datang begitu saja setiap hari. Fajar, siapa yang bisa menahan fajar tidak datang? Dia akan datang. Waktu malam, siapa yang bisa menahan waktu malam tidak muncul? Waktu siang. Kalau Nabi Muhammad tidak menyebutkan sesuatu yang mereka tidak bisa buat, ya, atau Nabi Muhammad menyebutkan sesuatu yang bisa mereka buat, mereka nggak mau ngikut, nggak mau dengar. Jadi kalimat sumpah ini sengaja disebutkan untuk menggugah pikir mereka bahwa yang Nabi Muhammad sebutkan sesuatu yang mereka tak mampu melakukannya. Waktu duha, waktu fajar, tiba malam, matahari, bulan. Nah, ini dalam kajian ilmu antropologi. Sehingga Allah menyebutkan hal-hal tadi. Walaupun dalam tafsir banyak penafsirannya. Misalkan kalau kita sebutkan surat Ad-Duha, ya, itu satu penanda bagaimana sikap Rasul ketika dia menerima ayat. Jadi Rasulullah itu kalau menerima ayat seperti waktu duha itu. Memang waktu duha seperti apa? Waktu duha itu waktu di mana matahari sepenggelahan, tidak terlalu panas, juga tidak dingin, membuat badan kita nyaman. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, dirinya itu nyaman, bahagia, happy, senang. Maka Allah menyebutkan waktu duha. Kan diteruskan setelahnya, walaili idza saja. Itu juga menyebutkan tentang bagaimana sikap dan respon Nabi kalau ayat itu nggak datang. Layaknya malam yang gelap gulita, dia nggak tahu harus pergi kemana, dan dia merasa bahwa Allah meninggalkannya. Itu dari kajian atau dari beberapa penafsir menyebutkan tentang waktu duha yang ada di surat Ad-Duha. Kata waktu kita tahu namanya atau arti dari asr, wal asr itu diartikan demi masa, demi waktu, ya. Tapi arti asr waktu di dalam Al-Quran itu nggak cuma asr, Bapak Ibu. Dia disebut waktu juga. Nah, waktu itu mungkin kita menyebutnya itu bahasa Indonesia, tapi itu serapan dari bahasa Arab. Ada juga kalimat yang hubungannya dengan waktu itu adalah dahr, bukan dahar, dahrun. Ada juga yang hubungannya dengan waktu itu disebutkan dengan kata ajal. Jadi ada 4 kata yang hubungannya dengan waktu di dalam Al-Quran. Asr, waktu itu sendiri, kemudian ajal, lantas dahr. Nah, apa ini semua beda? Beda. Kalau kita nyebut asr, itu artinya adalah waktu di mana dia lahir sampai dia wafat. Nah, kalau ada orang lahir tahun 1990, lalu dia meninggal tahun 2025. Tahun 1991
sampai dengan 2024 itu namanya asr. Itu namanya waktu hidup dia. Makanya disebutkannya asrun nabi. Asrun nabi itu dihitung ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi sampai beliau wafat, bukan dari lahirnya. Kalau asru kita, asrunya Bapak Ibu dihitung ketika Bapak Ibu mulai lahir sampai wafat. Itu namanya asrun. Kalau waktu itu apa? Waktu itu adalah batas berakhirnya satu pekerjaan. Waktu sholat maghrib sampai jam 19.20. Nah, itu namanya waktu. Waktu sholat asar jam 15 lebih sampai dengan jam 17 misalkan. Itu disebutnya waktu. Berakhirnya sampai jam itu. Ya. Ada lagi kita menyebut waktu dengan ajal. Ajal itu artinya berakhirnya waktu. Nah, ini gelas kalau nggak bisa dipakai lagi berarti ajalnya udah datang. Udah nggak bisa kita pakai buat minum. Udah pecah-pecah, udah ajalnya. Allahu Akbar. Belum ajalnya itu. Masih bisa dipakai. Manusia kalau waktunya sudah tidak bisa bernapas, nggak bisa bergerak, ya sudah ajalnya. Dan itu waktu juga. Jadi ajal itu waktu berakhirnya sesuatu. Yang terakhir yaitu dahr atau dahrun. Ada disebutkan dalam satu surat, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Apakah pernah datang kepada manusia waktu di mana mereka belum ada? Nah, itu dia. Kalau ada tahun 1980, apakah 1979 tidak ada? Ada. 1979 ke bawah itu namanya dahrun. Nah, beda ya. Jadi Al-Quran punya penamaan yang beda-beda terkait menyebutkan waktu. Kalau waktu masa kita hidup dan mati itu namanya asrun. Kalau waktu berakhirnya sesuatu namanya waktun. Kalau waktu dia nggak bisa lagi dipakai namanya ajal. Kalau waktu sebelum ada waktu kita lahir itu namanya dahrun. Bumi ini, langit ini ada sewaktu kita belum ada. Belum ada itu namanya jam, belum ada yang namanya tanggal, itu disebutnya dahrun. Apakah juga al-asr ini sama artinya dengan waktu asar? Sama. Ya. Waktu asar yang kita tahu sholat asar itu kalimatnya sama dengan ini. Asar, asar itu tulisannya ya asrun itu. Kenapa waktu sholat asar disebut asar? Karena asar itu artinya memeras. Nah, memeras. Sampai airnya itu jatuh. Nah, itu namanya asar. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa biasanya ketika datang waktu asar kita itu sudah lelah, sudah capek, sudah pengennya itu leyeh-leyeh, pengennya wedangan, ya rokokan, ya sambil gorengan, ya pokoknya tenang-tenang aja sambil tidur-tiduran lah, karena sudah begitu lelah, kita sudah diperas dari pagi. Maka untuk itu di ayat yang lain Allah menyebutkan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu itu, dan dihususkan oleh Allah sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini, sholat di tengah. Kenapa dia di tengah? Karena antara subuh dengan zuhur, antara maghrib dengan isya, di tengah. Ya. Asar juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu biasanya Bapak Ibu akan ketahuan dia menyesali segala perbuatannya ketika umurnya itu sudah sampai asar. Nah, sudah sampai dekat lagi maghrib itu. Nah, masnya udah nyesel belum? Nah, belum asar. Umurnya belum asar. Nanti kalau umurnya sudah menjelang asar udah sudah saya menyesal. Ya, ada yang tidak dikerjakan, ada yang tertinggal. Ini pesan mendalam ini. Makanya Allah bersumpah dengan kata ini, wal asri, demi masa. Ya. Supaya kita memperhatikan waktu itu.
Nah, kita juga bisa bertanya, kenapa Allah nyebutin waktu? Ya. Jawabannya sederhana, karena kita ini semua terikat dengan waktu, Bapak Ibu. Dulu kita masih bayi, gitu. Nggak bisa apa-apa. Sekarang kita sudah begitu ya berumur, sudah lemah badan ini ya, sudah sakit-sakitan, sudah tumbuh uban, sudah banyak lagi yang kurang dalam diri kita. Nah, saya juga mata ini juga agak susah ya Bapak Ibu. Kalau sudah begini nih udah susah saya. Ini sudah asal sebetulnya. Harus agak kejauh. Itu kan sudah tanda sebetulnya kan. Dan kita sudah banyak diberikan tanda itu. Kalau manusia itu betul merenungi itu, mestinya dia balik. Ayo balik, itu kamu sudah saya kasih tanda itu dalam diri kamu itu. Sudah lemahlah badanmu, sudah capeklah, sudah macam-macam itu. Ya. Karena kita terikat dengan waktu, hidup kita ini terikat dengan waktu, maka Allah nyebutin itu. Akan tiba masa kamu itu berakhir gitu. Asrumu udah nggak ada lagi. Maka di ayat setelahnya, karena Allah bersumpah, apa yang Allah sumpahi itu sebetulnya kan? Ayat berikutnya. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, ini pesan ayat yang kedua ini juga dahsyat. Sudahlah ada inna itu harfu takkid, penegasan memang betul kita ini rugi. Ditambah lafi, betul-betul kita rugi. Kita ini rugi semua Bapak Ibu. Saya rugi, Bapak Ibu rugi. Bahkan di masjid ini bisa aja jadi rugi. Bahkan sholat aja kita bisa rugi loh. Kalau sholatnya tidak betul. Maka di surat Al-Ma'un kan diancam kan, fawailul lil musallin, bagi mereka celaka yang sholat. Itu rugi itu. Ada orang yang beramal soleh tapi pengen disuting, kemudian dia punya ujub bangga bahwa memang cuma dia yang bisa, rugi sudah dia. Dia jadi imam supaya orang muji dia bagus, rugi juga sudah dia. Jadi ayat ini bilang ke kita, kita itu sudah pasti rugi dalam kehidupan itu. Artinya waktu itu tidak bisa balik lagi. Ini sekarang jam segini, hari ini momen begini, nggak akan balik lagi. Karena tidak balik lagi, kita tidak memanfaatkannya, maka kita akan merugi. Kata insan itu bisa berarti maknanya banyak. Bisa juga artinya insan itu lupa. Ya, kita disebut insan manusia karena kita pelupa. Ya, jadi kalau ada manusia nggak lupa, ya bukan orang. Bisa juga makna insan itu adalah dia artinya artinya jinak. Ya. Bisa juga artinya dia senang kehidupan bersama, suka bergotong royong, tidak suka konflik. Sebetulnya manusia itu kayak begitu Bapak Ibu. Sekalipun itu Abu Jahal, sebetulnya dia punya sisi baik di dalam dirinya, tapi itu nggak upload karena tertutup nafsunya itu. Jadi kalau melihat dari kata insan, kalau diartikan kita ini sebetulnya cenderung ingin bekerja sama, tidak suka konflik, inginnya gotong royong, memang itu adalah kata dasar dan sifat dasar kita. Inginnya itu sama-sama saja. Jadi kalau ada orang selalu ingin sendiri saja, di pojokan, nggak mau bersosial, ya, hidupnya di dalam kamar terus, ini sebetulnya nggak wajar disebut manusia. Karena mestinya mereka berinteraksi. Sebab itulah kalimat insan maksudnya, insanun. Innal insana lafi di dalam, bukan di atas, bukan di samping. Seluruh totalitas manusia itu isinya rugi. Ya, bisa aja kita merasa rugi. Aduh, saya rugi menikah dengan si A, si B. Aduh, rugi saya punya anak ini. Rugi saya di kampus ini. Rugi saya begini begitu. Kita akan punya nilai-nilai kerugian itu. Hakikatnya kita merugi. Lafi khusrin, ada kata khosaro, ada kata khusron, ada kata husrin. Kalau di sini husrin disebutnya. Kalau khosaro itu ruginya terus bertumpuk. Rugi lagi, setelah untung rugi lagi, rugi lagi, rugi. Satu rugi datang rugi yang lain. Kalau kalimatnya khosaro.
Tapi kalau kalimatnya khusron itu maksudnya dia rugi dunia akhirat. Khusronul mubin. Nah, kalimat Quran yang lain. Ada yang begitu? Ada. Allah menyebutkan begitu di kalimatnya. Kalau ini lafi khusrin. Kita ruginya amat sangat rugi. Nah, itu yang dimaksud rugi itu. Khusrin di situ maksudnya kita amat sangat rugi dalam kehidupan ini. Ini sudah diwanti-wanti sama Allah. Kalau kita memang setiap langkah itu isinya bisa kerugian semua. Ya, kalaulah kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, rugi. Ya. Maka ada beberapa cara di ayat ini yang disebutkan agar manusia itu tidak mendapatkan kerugian. Apa diantaranya disebutkan di sini? Ayat terakhirnya itu. Illallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nggak bisa itu satu-satu, Bu, Pak. Itu semuanya bergandengan. Kalau Bapak Ibu cuma amanu, jangan merasa bakal selamat. Ini belum cukup. Ini masih rugi yang amanu ini. Saya sudah beriman lah Ustaz, saya nggak rugi. Nggak bisa, ini baru satu. Loh kenapa begitu? Karena ada wa setelahnya. Amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haq sober. Jadi wa itu untuk menyatakan satu dengan yang lainnya, itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Kalaulah kita hanya amanu dan amilu solihat, nah berarti kita baru setengah, belum betul-betul selamat. Harus menjalankan sampai yang 4 itu. Yang pertama amanu. Apa itu amanu? Arti mudahnya amanu berarti beriman. Beriman itu berarti meyakini sesuatu yang didengar masuk ke dalam hati kita. Nah, iman itu sebetulnya seperti orang yang kasmaran. Ya, dalam tafsir Quraisy Shihab disebutkan begitu. Seperti orang yang bergejolak. Orang yang iman itu dia sebetulnya ada rasa takut dan juga ada rasa harap. Sama seperti orang yang sedang berada di atas perahu di tengah lautan yang ombaknya begitu tinggi. Dia takut tenggelam, di saat yang sama dia ingin sampai ke pulau yang dia lihat. Begitu orang beriman. Dia merasa apakah iman saya ini salah ataukah iman saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan orang yang memiliki keimanan. Maka terkadang di dalam keadaan tertentu orang beriman itu tidak perlu pakai logika. Ya dia yakin saja apa yang datang ke dalam hatinya, ya dia dengar, ya dia langsung masuk ke dalam fuadnya, ke dalam hati. Sama seperti kita mendengar suara kucing di dapur. Ya, meong begitu. Apakah kita mau mencari itu kucing atau bukan? Kan tidak. Dengan melihat suaranya kita sudah beriman, sudah yakin tuh, itu pasti suara kucing. Orang buta juga tidak perlu matanya untuk tahu matahari itu ada. Dia cukup keluar rumah saja, rasakan hangatnya itu mentari. Iman tuh begitu. Kita kalau ke dokter juga begitu. Ya. Datang ke dokter, kata dokter ini obat minum 3 kali sehari. Dan kita nggak nanya kan obat ini komposisinya apa, kenapa harus 3 kali sehari, kenapa nggak 10 kali saja itu. Tapi kita ambil saja, langsung kita minum karena kita percaya ke dia. Nah, itu beriman. Ya. Itu nilai iman kayak begitu, itu harus diasah, diasuh, biar kuat, biar mantap di dalam hati kita. Ini yang harus dipunyai oleh setiap muslim kalau tidak mau rugi. Itu iman yang harus selalu diasah. Jangan cuma cukup percaya doang, tapi harus diasah. Ya. Dan itu kadang ketemu dengan masalah baru terasah tuh iman tersebut. Kehilangan seseorang kah, kehilangan sesuatu kah, iman itu yang harusnya bicara itu. Apalagi kadang-kadang kita suka dengar kan orang kalau MC atau dia seperti ini, syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Nah, nikmat yang besar tuh nikmat iman. Berarti nikmat yang lain itu bukan sesuatu yang besar. Kalau yang lain itu hilang ya enggak apa-apa. Yang penting iman itu bertahan. Itu modal hidup kita, itu iman. Kedua, biar ndak rugi, amilus solihat.
Amil itu artinya daya. Daya itu bisa dari tenaga, bisa dari pikiran. Jadi kita bisa menyumbangkan kepada orang lain itu tenaga ataupun pikiran, itu termasuk amil. Kalau Allah menyebutkan amilu solihat, berarti ada yang amilu sayyiat. Ada pikiran dan ada daya yang dikeluarkan tapi untuk sesuatu yang buruk. Tentu dia rugi. Nah, kalau orang tak mau rugi, harusnya dayanya dikeluarkan pada sesuatu yang solih. Apa itu soleh? Soleh itu artinya manfaat. Nah, laki-laki soleh itu bukan pakai peci kayak saya, Bapak Ibu. Sarungan, jenggot panjang. Bukanlah soleh. Tidak cukup menyebut soleh begitu. Dia akan betul disebut soleh kalau dia banyak manfaat. Ini meja ini saya sebut soleh karena digunakan untuk nyimpen gelas, nyimpen mic ini, nyimpen laptop saya. Bisa pakai buat nulis. Kalau saya tidak menggunakan meja ini semestinya, maka meja ini tidak solih. Jadi sesuatu yang disebut solih itu selain artinya manfaat, melakukan sesuatu sesuai pada tempatnya, solih. Dan itu disebutkannya banyak, solihat. Berarti kita boleh melakukan tidak hanya satu amal yang bermanfaat, banyak amal yang manfaat itu. Sholat ini amilu solihat. Dengerin pengajian, amilu solihat. Ngasih nasihat ke orang, amilu solihat. Senyum ke orang lain, amilu solihat. Sesuatu yang positif yang kita lakukan kepada orang lain, itu masuk amilu solihat. Sudah dua dilaksanakan nih. Kita sudahlah beriman, kita sudah melaksanakan amilu solihat. Sudah beruntung? Belum. Masih rugi kita. Maka perlu melaksanakan yang dua hal. Apa itu yang dua hal? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawaso itu saling nasihati, saling memberikan pengajaran. Saya ke Bapak Ibu nasehatin, Bapak Ibu ke saya juga nasehatin. Jangan pengennya dengar dari Ustadz. Emangnya Ustadz tidak harus dinasehati? Ya harus. Banyak Ustadz yang tergelincir itu. Nah, kalau kita sudah begitu, berarti kita watawasau, saling itu. Saya akan rugi kalau saya tidak menyampaikan apa yang saya baca. Bapak Ibu akan rugi kalau tidak mau mendengarkan. Saya juga akan rugi kalau saya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Kalau kita saling dengar, saling memberi, itu berarti kita sudah watawasau. Dan kita termasuk orang yang tidak rugi. Di sini disuruhnya watawasau bil haq. Hak itu artinya adalah sesuatu yang benar, mantap, tidak berubah. Apa itu? Agama. Jadi yang disuruhnya itu kita bertawasau itu perkara yang hubungannya dengan agama. Seperti misalkan nyuruh orang untuk sholat, nyuruh orang berpuasa, nyuruh orang untuk berinfak dan sedekah. Walaupun orang yang tidak mau dengar tak apa. Tapi kita menghindari menjadi orang yang disebut merugi. Sampaikan saja itu kepada orang lain. Ayo sudah infak belum? Selalu usah ngurusi lah. Ya sudah. Kalau jawabannya begitu ya sudah. Kita tidak menjadi orang rugi sudah ngomong begitu. Ayo sholat jamaah. Yang diajak jamaah tidak mau. Ya sudah. Ya. Tapi kita sudah menjadi orang yang tidak rugi. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Saling berwasiat pada kesabaran. Ya, karena kita tidak selalu senang dalam kehidupan ini. Selalu ada ganjalan, selalu ada masalah. Mau dia orang yang kaya, dia orang yang tidak kaya, ya dua-duanya harus sabar. Kalau orang kaya tidak sabar, bahaya dia ya. Nanti bisa magerin laut. Lama-lama ini langit dimagerin juga nantinya. Bahaya kalau dia tidak sabar tuh. Ya. Kalau orang miskin gak sabar, bisa maling nanti. Ngambil infak masjid, ngambil kelebihan ini, ya karena tidak sabar. Ini sesuatu yang oleh Nabi diharuskan, oleh Al-Quran diingatkan kepada kita. Bahwa kita, kalaulah tidak ingin rugi, harus melaksanakan 4 hal ini. Beriman, amal soleh, saling menasihati pada agama, dan saling menasihati pada kesabaran. Sehingga kita tidak termasuk dari mereka orang yang merugi. Sebenarnya saya masih pengen ngomong surat ini, tetapi rupanya azan sudah terdengar, muazin sudah tak sabar.
Jadi kita coba lanjutkan saja, insya Allah minggu yang akan datang. Sedikit nanti saya ulangi ayat yang ini dan kemudian kita bahas ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan laptop saya juga sudah sehat. Syukran, terima kasih. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Kami tutup. Mohon maaf atas kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa imam ya?